tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Terima kasih Pak Pram, menarik sekali. Menarik banget. Selanjutnya saya ingin mengundang Mbak Wiwin. Ini saya kira Mbak Wiwin ini sosok yang luar biasa bagi kami ya di Dreamsi terutama. Ini pengalamannya dan ini waktu kita misi di Banyuwangi ya Mbak Wiwin ya, ini menarik sekali. Malam-malam langsung sebelum mendigitalisasi kita diajak ritual dulu. Ritual itu ya tradisi waktu itu pas banget bersamaan dengan kegiatan membaca mocoan ya, mocoan Lontar Yusuf, dan menariknya mocoan Lontar Yusufnya itu bersama kaum milenial. Ini menarik banget ya bagaimana menggerakkan kaum milenial. Dan menariknya lagi nih meyakinkan itu ada 10 pemilik naskah gitu ya. 10 bisa diyakinkan untuk mendigitalisasi naskahnya. Ya, itu saya kira sebuah apresiasi yang harus kita berikan, dan mudah-mudahan nanti kita semua terinspirasi. Yang jelas Mbak Wiwin ini juga kita ingin ucapkan selamat juga nih buat Mbak Wiwin yang menerima anugerah alumni terbaik ya DM atas prestasinya dalam berbagai bidang budaya, dan juga sekarang Mbak Wiwin sedang berjuang untuk mendaftarkan Ijen, kawasan wisata Ijen sebagai Global Geopark ke UNESCO. Itu menarik sekali. Saya kira itu hal-hal yang kita berharap dapat inspirasi yang baik dari Mbak Win pada siang hari ini. Silakan Mbak Win, sama 15 menit. Mohon izin nanti kami mengingatkan kalau waktunya. Monggo Mbak Win, silakan. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk share screen. Silakan. Apakah sudah terlihat? Belum. Sudah ya? Ya, sedang proses. Oke, sudah tayang. Silakan Mbak. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya merasa sangat tersanjung karena saya baru memulai bersama dengan teman-teman komunitas di sini selama 2 tahun ini, sejak 2018 untuk bergerak terkait dengan naskah gitu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Saya memulai dengan penjelasan singkat tentang Banyuwangi ya. Jadi Banyuwangi ada di ujung timur Jawa. Di masa lalu Banyuwangi merupakan bagian dari teritori Kerajaan Blambangan, yaitu kerajaan Hindu terakhir di Jawa. Dan pada akhir masa senjakalanya wilayah Banyuwangi juga menjadi pusat kerajaan Blambangan. Nah, kejatuhan Blambangan dalam Perang Bayu menjadi titik mula padamnya dominasi Hindu Bali dan beralih dengan pengaruh Islam meskipun berjalan sangat lambat, serta kekuasaan VOC, dan diteruskan oleh kolonial Belanda. Nah, karena Banyuwangi merupakan wilayah perlintasan, maka sejak dahulu kala Banyuwangi merupakan wilayah yang multikultur, dihuni oleh beragam etnik, Osing, Madura, Jawa, Bugis, Bali, Mandar, Cina, Arab gitu ya, dan Eropa. Nah, keberadaan berbagai kelompok etnis di Banyuwangi itu kemudian menjadikan identitas kota Banyuwangi sebagai kota yang multikultur. Nah, namun demikian, wong Osing di Banyuwangi yang dipercaya sebagai pewaris kultural Blambangan di masa lalu merupakan aktor penting dalam membentuk identitas Banyuwangi di masa kini. Oke. Kemudian selama 2 tahun saya berurusan dengan naskah di Banyuwangi, ditemukan 3 jenis atau 3 corak naskah, yaitu naskah pra-Islam, babat lokal ya, naskah pra-Islam misalnya Lontar Sri Tanjung, kemudian
babat lokal, ada babat Tawangalun dan korpus babat Belambangan. Kemudian naskah-naskah yang ditulis, naskah pesantren, naskah Islam atau pesantren yang ditulis oleh para kiai lokal, dan selanjutnya naskah komunitas etnik. Jadi karena di sini ada banyak komunitas etnik selain Osing, maka di masing-masing komunitas etnik kami juga menemukan naskah kuno gitu. Misalnya yang ada gambar berwarna itu adalah Serat Candra Jagat, kami temukan di komunitas Madura yang tinggal di daerah Songgon. Kemudian istilah lontar sekilas saja. Kalau kita bicara menyebut lontar di Banyuwangi itu tidak mengacu pada lontar sebagai materi atau bahan menulis naskah, tetapi lebih bermakna sebagai manuskrip kuno atau cerita. Nah, jadi penyebutan manuskrip di sini adalah misalnya lontar Yusuf, lontar Juwarsa, lontar Ahmad, lontar Ganis dan sebagainya. Kemudian peran naskah kuno di Banyuwangi. Berdasarkan fungsi dan perannya, maka kami simpulkan bahwa terdapat 3 peran yang dimainkan oleh naskah kuno di Banyuwangi, yaitu naskah kuno sebagai pusaka atau harta waris, kemudian naskah kuno sebagai sarana ritual, dan naskah kuno sebagai media pelantunan tembang. Nah, kemudian ritual tradisi berbasis naskah kuno. Ritual merupakan wujud kearifan lokal dalam menyelamatkan naskah kuno di Banyuwangi beserta pewarisan cara membaca dan menembangkannya. Jadi kalau misalnya ditanya apa manuskrip kuno di Banyuwangi yang hidup dalam tanda kutip hingga saat ini, maka bisa dikatakan yang paling hidup adalah lontar Yusuf. Gitu. Kenapa? Karena masih ada tradisi penembangannya dalam ritual. Jadi ritual-ritual yang terkait dengan lontar Yusuf, pembacaan lontar Yusuf semalam suntuk, misalnya adalah ritual pernikahan, hitanan, bersih desa, seperti itu, atau pemenuhan nazar. Nah, kemudian ada juga yang masih hidup tetapi sangat terancam karena kekurangan pembaca di kalangan muda. Misalnya di komunitas etnik Madura, itu Mamaca itu sudah mulai sulit untuk dicari penembangnya yang berusia muda. Nah, kami perhatikan bahwa kami tandai bahwa apabila ritual yang mengiringi naskah itu sudah tidak ada, maka naskahnya juga sulit untuk dicari. Karena penyalinan secara terus-menerus itu terjadi dengan terus berlangsungnya ritual pembacaan naskah tersebut. Nah, kemudian digitalisasi naskah kuno di Banyuwangi. Jadi digitalisasi ya di Banyuwangi itu merupakan hal baru ya tahun 2019 itu. Jadi Maret 2019 alhamdulillah Drimsi mau datang ke Banyuwangi untuk digitalisasi naskah. Terima kasih khusus kami sampaikan kepada Prof. Oman dan Pak Dik van der Meij karena atas jasa beliau berdualah kemudian kami disambungkan dengan Kang Nida dan kawan-kawan di Drimsi gitu. Jadi kami sebagai warga Banyuwangi kami juga sangat berterima kasih kepada Kang Ginanjar dan juga terutama Kang Teddy serta Kang Mas Wid yang dengan sangat luar biasa mendigitalkan naskah-naskah yang ada di Banyuwangi. Jadi tadi saya sebut bahwa digitalisasi merupakan bentuk baru penyelamatan naskah kuno. Karena apa? Karena yang itu tadi, menurut kami ritual terus berlangsungnya ritual pembacaan naskah kuno itu merupakan salah satu media penyelamatan naskah. Dalam proses digitalisasi naskah kuno di Banyuwangi, kita harus pengalaman saya baru 2 tahun ngapunten. Saya belajar banyak dari Pak Pramono, jadi saya bercerita tentang yang saya alami begitu saja. Jadi dalam proses digitalisasi naskah di Banyuwangi, kami merasa penting sekali untuk memperhatikan dan menghargai kearifan lokal dan cara pandang masyarakat lokal terhadap naskah kuno. Ya, kalau di konteks Banyuwangi misalnya untuk digitalisasi naskah tertentu
itu kami sebenarnya tidak diminta oleh pemilik naskah untuk melakukan ritual. Tidak seperti misalnya harus menyembelih kambing begitu, tidak harus seperti itu. Tetapi untuk menghormati karena mereka menganggapnya sebagai pusaka. Ya, kebanyakan para pemilik naskah di Banyuwangi adalah petani. Jadi bisa dipastikan di rumahnya itu namanya kitab itu cuma 2. Jadi Al-Qur'an dan Lontar Yusuf gitu. Jadi kita tidak muluk-muluk bicara tentang macam-macam ya yang bersifat ini ya, misalnya penyelamatan gitu. Tapi dengan cara yang sangat sederhana kami harus menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi bahwa ini harus diketahui oleh penerusnya gitu, bahwa pengetahuan yang ada di sini itu tidak boleh berhenti di mereka. Gitu saja. Jadi kami sangat sederhana menjelaskan ke para pemilik naskah. Nah, ketika naskah-naskah sudah kami kumpulkan, ya, kemudian tim dari Trimisi datang untuk menghormati itu tadi. Jadi kebetulan pelaksanaan digitalisasi itu di komunitas adat Osing Kemiren, maka kami menggunakan cara atau adat Osing sebelum memulai sesuatu agar prosesnya berlangsung secara lancar dan hasilnya baik, diijabah oleh Allah, kemudian direstui oleh leluhur, maka kami mengadakan selamatan sederhana saja. Jadi ada tumpeng serakat, ya, tumpeng serakat agar tidak banyak masalah dalam pelaksanaan, kemudian segogolong agar seluruh tim yang terlibat dalam digitalisasi fokus pada pekerjaan seperti itu, dan kemudian jenang abang merupakan sarana ritual yang paling purba di Banyuwangi. Jadi kalau tidak ada yang lain, jenang abang itu juga bubur merah itu. Bubur merah juga jadi. Nah, itu yang harus ada di situ. Kemudian pecel pitik, ya, jadi agar yang dikerjakan itu menghasilkan satu yang baik. Jadi itu kami lakukan sebelum pelaksanaan digitalisasi. Nah, kemudian dalam pelaksanaan digitalisasi ada 3 hal yang menurut kami penting. Yang pertama, pendekatan personal intensif dengan pemilik naskah. Jadi kebetulan ya sejak 2015 itu saya aktif dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PDOSING). Ya, jadi setiap tahun itu kami datang ke komunitas-komunitas yang tergabung dalam PD Aman Osing untuk merayakan kebersamaan gitu. Jadi mereka yang melakukan ritual itu kami dukung gitu pelaksanaannya. Nah, dalam perjalanan itu kami kemudian menemukan ada naskah-naskah di situ, dan karena hubungan personal kami terjaga baik, maka ketika naskahnya ingin didigitalkan, maka mereka biasanya tidak mengindahkan hal-hal lain yang menurut mereka tidak nyambung di otak gitu, tapi bilangnya begini saja, naskah ini pokoknya saya kasihkan ke Mbak Wiwin gitu, bukan diberikan tapi dipinjamkan. Jadi Hun percaya ning Riko gitu, saya percaya sama kamu gitu. Jadi saya bilang nanti akan gini itu mereka nggak dengerin, nggak mau dengar. Tapi yang jelas iki Hun meruwe Wiwin gitu. Jadi saya taunya Wiwin. Gitu. Sudah itu cukup buat mereka gitu. Jadi mereka kalau orang sini bilangnya tani utun gitu ya. Jadi petani tulen. Jadi ya tidak keinginan tidak muluk-muluk, tidak macam-macam gitu. Jadi pendekatannya seperti itu. Kemudian pendekatan personal intensif dengan tokoh sentral, dalam hal ini tetua adat dan tokoh yang dihormati, itu juga sangat penting. Jadi beberapa naskah kami dapatkan itu setelah tokoh adat atau tokoh yang dihormati di komunitas itu memulai komunikasi. Jadi ketika kami datang bersama dengan mereka itu pemilik naskah sudah paham maksudnya paham sedikit gitu ya. Nanti kemudian kami berikan penjelasan lebih lanjut gitu. Dan terutama saya akan bilang bahwa saya orang Chungking gitu, orang-orang Banyuwangi, saya orang sini, saya bicara dengan bahasa mereka. Makanya tadi Pak Pramono bilang di kandang kambing ya kita mengembik gitu. Jadi dan di sini juga ada Kang Teddy ya yang terlibat
pada digitalisasi naskah tahun 2019, mungkin nanti beliau juga bisa bercerita bahwa ya kami pakai sendal jepit, ya bajunya ya biasa lah gitu, pokoknya terus nggak pakai kata-kata yang istilah-istilah teknis yang sulit gitu. Itu mereka malah bingung, malah ngapain ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi pendekatan dengan tetua atau tokoh yang dihormati itu sangat membantu. Itu yang kami rasakan pada tahun 2019. Kemudian keterlibatan 3 menit lagi ya. Oke. Kemudian keterlibatan dalam kelompok seni tradisi. 2018 ketika saya menerjemahkan dan membuat transliterasi Lontar Yusuf Banyuwangi, kemudian saya ya sudah sekalian nyebur gitu. Saya belajar mocoan. Karena saya orang Chungking dulu terkenal dengan mocoan, dan ketika 2018 itu sudah tinggal bisa dihitung dengan jari siapa saja di Chungking yang masih bisa mocoan. Jadi saya sebagai orang kampung sendiri gitu ya, itu merasa saya harus terlibat gitu. Kemudian akhirnya saya belajar mocoan, dan ketika itulah akhirnya para pemilik naskah juga malah ada yang menawarkan diri seperti itu. Ya, menawarkan ini ada naskah di sini. Terus teman-teman yang terlibat dalam mocoan itu juga, Bu Win di sana ada, Bu Win di sana ada. Nanti saya diantarkan oleh mereka ke tempat para pemilik naskah gitu. Jadi berjejaring dengan teman-teman di mocoan, kemudian kenal dengan para pelaku mocoan yang sepuh-sepuh, itu juga sangat membantu untuk mengidentifikasi di mana ada naskah. Gitu. Bahkan ada pemilik yang karena merasa bahwa tidak bisa menyimpan naskah itu dengan baik, anak-anaknya juga tidak paham tentang naskah, akhirnya menyerahkan naskah kepada kami. Nah, karena saya bukan kolektor, maka saya salurkan naskah-naskah itu karena tergolong naskah pesantren, kami berikan ke komunitas Pegon. Jadi di Banyuwangi ada kelompok anak muda yang memang concern pada urusan naskah, terutama naskah yang ditulis oleh kiai-kiai lokal seperti itu. Jadi kami salurkan ke yang menurut kami lebih bisa menggunakan itu dengan baik. Walaupun misalnya manuskripnya berupa Al-Qur'an yang rusak, yang terbakar tinta, nah itu kan juga juga berguna untuk edukasi kepada masyarakat tentang ini loh, kalau perawatan naskah tidak atau apabila naskah tidak dijaga dengan baik. Oke. Oh, sorry. Nah, jadi menurut kami ada dua cara penyelamatan naskah kuno di Banyuwangi. Digitalisasi itu sudah tidak bisa ditawar, memang harus dilakukan. Tapi yang kedua, kearifan lokal itu juga jangan dilupakan menjadi satu sarana yang juga ampuh untuk penyelamatan naskah. Alhamdulillah setelah apa yang kami lakukan di tahun 2018, pada tahun 2019 Oktober, mocoan Lontar Yusuf Banyuwangi, jadi tradisi penembangan manuskrip Lontar Yusuf itu telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda nasional. Dan karena pendekatan kami yang baik kepada Perpusda, ya, untuk anggaran 2021 Perpusda sudah menyediakan anggaran untuk akuisisi naskah dari masyarakat. Kemudian juga disediakan dana apabila akan ada transliterasi dan terjemahan. Jadi alhamdulillah semakin banyak yang melek naskah di Banyuwangi. Terima kasih pada Dreamsy juga, awal digitalisasi Pak Dik juga mau memberikan kuliah umum. Jadi karena publik Banyuwangi masih awam terhadap apa itu naskah dan apa manfaatnya untuk kehidupan sekarang, maka kami atas kesediaan dari Pak Dik dan sponsor dari Dreamsy, komunitas Pegon, komunitas mocoan Lontar Yusuf Milenial itu bisa bareng-bareng mengadakan kuliah umum tentang preservasi naskah kuno. Jadi itu yang bisa kami sharing, ya, kami bagi untuk teman-teman. Mungkin mudah-mudahan ada yang bisa dipakai untuk di tempat masing-masing.
Mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang tidak tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Win, terima kasih. Ini kalau kita harus tepuk tangan ini ya. Karena memang saya kira mungkin nanti perlu dikoreksi ya. Jarang sekali para agen-agen penaskah itu dari kalangan perempuan ya, saya kira ya. Pak Pram, Pak Tarka, saya kira agak jarang. Kemudian ini juga menginspirasi para perempuan generasi muda, saya kira untuk menjadi para agen-agen budaya yang lebih baik. Saya menemukan dua kata kunci dari Mbak Win itu. Trust ya, kepercayaan ya. Pokoknya saya taunya Wiwin. Nah, itu penting sekali untuk menemukan kata itu. Ya, Saya kira itu suatu percayaan yang luar biasa. Dan yang kedua, tadi Pak Pram menyampaikan bentuk pendekatan yang lain, ya. Mbak Win juga mengemukakan pendekatan yang lain, itu kultural tadi, pendekatan kultural lewat ritual. Jadi menyelamatkan manuskrip itu bukan hanya menyelamatkan fisiknya, menyelamatkan isinya, tapi menyelamatkan ritualnya. Karena dari ritual itu nanti merembet ke yang lain ya, Mbak Win ya. Pakai baju yang khusus, makanannya khusus, penyalinan juga. Iya, muncul semua. Menarik sekali Mbak Win, terima kasih banyak.